Pemirsa, aksi main hakim sendiri di marak terjadi belakangan ini, di mana bukannya memberikan efek jerah pada terduga pelaku kejahatan, tindakan melanggar hukum ini justru membuat terduga pelaku kehilangan nyawa. Polisi menangkap 5 orang yang menjadi tersangka pengeroyokan terduga pelaku pencurian ayam aduan warga di Kabupaten Tabanan, Bali. Video pengeroyokan terhadap seorang warga Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang juga seorang residivis kasus pencurian cengkeh pada 2018 dan sempat dipenjara itu sebelumnya viral di media sosial. Aparat menegaskan Polres Tabanan tak hanya menangani satu perkara tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan korban meninggal dunia, tapi juga menangani dugaan tindak pidana pencurian. Sejumlah barang bukti disita pihak kepolisian, mulai dari sebilah bambu, sepotong besi, dan pakaian yang digunakan para tersangka saat aksi main hakim sendiri berlangsung. Di mana saat ini kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa, seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Dan juga ada beberapa barang bukti yang sudah kita amankan. Cerita serupa datang dari Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Seorang pria perantau dari Kabupaten Sinjai tewas diamuk massa usai diduga mencuri sepeda motor di area parkiran sebuah minimarket. Aksinya itu dihalau seorang perempuan yang berteriak hingga mengundang perhatian warga. Saat proses interogasi, seseorang menghantam terduga pelaku pencurian hingga membuatnya mencari perlindungan ke dalam minimarket, lalu dikeroyok lagi oleh warga hingga tak berdaya, dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit karena luka berat di sekujur tubuhnya. Jenazah almarhum telah tiba di Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di rumah duka sekitar pukul 08.00 WITA dan telah dikebumikan sekitar pukul 12.45 di Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai. Yang juga menjadi perhatian beberapa hari terakhir adalah bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, berujung pada tewasnya 1 orang. Bentrokan disebut bermula dari aksi geber sepeda motor oleh pemuda yang tak terima ditegur konsumen nasi uduk, yang direspons kelompok pemuda dengan merusak lapak pedagang nasi uduk di dekat sebuah taman. Mengetahui itu, warga marah dan menyerang kelompok pemuda di tempat mereka berkumpul, hingga membuat 2 orang bersimbah darah. Berujung pada salah satunya meregang nyawa di rumah sakit. Polisi telah menetapkan 7 tersangka terkait kejadian itu dan tak menutup kemungkinan penambahan tersangka bila ditemukan bukti-bukti baru dalam proses penyidikan. Sementara itu sebelumnya, menanggapi banyaknya aksi kejahatan di masyarakat, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, mengadakan sayembara bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku begal ataupun kejahatan jalanan lainnya dan menyerahkannya pada polisi dalam keadaan hidup. Ia menjanjikan hadiah antara 5 juta hingga 50 juta rupiah yang ia klaim sebagai upaya melibatkan masyarakat dalam menekan aksi kriminalitas di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Tradisi bangsa kita itu tradisi hadiah. Di sekolah kalau ada ranking pertamanya diumumin, belajarnya suka rajin deh. Nah kemudian daerah kalau dilombain suka rajin. Jadi misalnya gini, logika sederhana. Maling motor digebukin sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, nggak usah digebukin mati, lumayan 10 juta, udah dianterin. Itu kan secara psikologi akan mempengaruhi. Sayembara itu direspons oleh Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang menyebut sayembara itu justru bisa mendorong praktik vigilantisme atau main hakim sendiri. Menurut Yusril, iming-iming hadiah berpotensi mendorong sebagian orang justru bertindak di luar koridor hukum. Yusril menegaskan penanganan tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Walaupun begitu, masyarakat tetap dapat membantu aparat dengan memberikan informasi atau membantu menangkap pelaku ketika kejahatan terjadi sebelum polisi tiba. Tapi tetap tak boleh ada aksi main hakim sendiri. Tim Liputan, Berita 1.